Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang buah delima itu terdapat di surat Al-An'am ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyat wa ghaira ma'rusyat wa nahla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu wa zaitun warumman mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul adzim. Jadi artinya, dan dialah Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang dibuat tangkainya dan yang tidak bertangkai, menciptakan kurma dan tumbuhan beraneka ragam rasanya, zaitun dan buah delima yang hampir bersamaan bentuknya dan yang tidak. Makalah sebagian dari buahnya apabila ia berbuah, dan berilah hak zakatnya pada hari ia ditunai atau panen, dan janganlah engkau berlebih-lebihan. Sesungguhnya Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Berlebihan di sini apa? Salah satunya makan kebanyakan, situ sakit perut, sedekah untuk orang nggak boleh. Mereka sendiri ya tamak, itu tidak boleh. Kenapa Allah menganjurkan suruh memberikan zakat? Karena buah-buahan tersebut orang zaman dulu itu pastinya membudidayakan, menanam, menjual, bukan hanya sebatang, dua batang di pekarangan kita seperti di Indonesia, tetapi ini memang petani buah, ya kan? Jadi mereka bisa menjadikan jus. Kalau zaman sekarang bisa impor ekspor kemana, kan? Makanya Allah memerintahkan untuk membayar zakat. Begitu juga dengan kurma. Nah, mereka petani kurma. Karena dari punya kita itu ada hak atau milik orang lain. Nah, dengan kita membayar zakat, kita terhindar dari pencurian, dari kekejian mata orang-orang yang melihat tanaman kita. Jadi kalau orang kita nggak bayar zakat, otomatis orang pasti intanya tidak baik ya untuk tanaman kita atau apa. Tetapi kalau orang lain melihat kita sering membayar bersedekah dengan sama tanaman kita, otomatis orang tidak jadi menyakiti tanaman-tanaman kita, karena pada akhirnya orang tersebut pasti akan mendapatkan, akan dibagi sama pemilik kebun. Tetapi kalau tidak, niat orang kita nggak tahu, itu lebih baik bayar zakat, sedekah tetangga kalau ada di rumah, di tetangga rumah. Tapi kalau di kebun, sedekah pada tetangga kebun. Mungkin sesekali kebun tetangga datang melihat, pengen jadi sedekahkan. Karena bersedekah dapat mencegah mudarat dan mendatang keberkahan, manfaat. Selain juga sedekah itu merupakan tabungan untuk hari kita kelak. Sebenarnya yang milik kita
kalau orang meyakini ada yang hari akhir, kehidupan akhirat, itu yang punya dia bukan yang dia makan sekarang, tetapi yang dia sedekahkan sekarang, itulah milik dia. Emang secara realita secara mata memandang itu memang hilang, bukan kita yang menikmati, tetapi yang sedekah itulah yang akan dicatat oleh Allah, dan kelak kita akan mengambil sedekah tersebut. Tetapi ada jarang juga orang yang bersedekah langsung Allah balas di hari itu juga, di dunia ini juga ada juga, tapi yang dibalas sekarang juga apakah ada akhirat nanti mendapatkan pahala, kita tidak tahu. Bisa jadi itu bonus untuk dia, tetapi amalan dia tetap masih tersimpan, kita nggak tahu. Tetapi sedekahkan untuk orang terdekat, dan kita panen di sini, kampung sini, dan kita kirim untuk saudara kita ke negara seberang, tetangga-tetangga sebelah rumah, itu nggak kita kasih, itu nggak boleh juga ya. Berilah untuk tetangga hak mereka, selebih itu baru kita kirim untuk saudara kita yang jauh.